Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tombo Ati. Sedulur dimanapun Anda berada, di pagi hari ini saya sampaikan semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dilancarkan dalam segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal dan barokah. Sedulur, untuk kali ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwa saya akan memberikan satu tip bagaimana untuk mengatasi kencing manis. Mengatasi kencing manis ada 4 cara. Jadi yang pertama dengan pola makan, yang kedua dengan pola hidup, yang ketiga dengan pengobatan, yang keempat itu adalah dengan doa. Kemarin sudah saya singgung sedulur bahwa kita pernah mendapatkan satu pelajaran, yaitu tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Namun sekali lagi, ini tidak bisa kita terapkan bagi kita penderita kencing manis utamanya. Kenapa? Karena memang itu adalah untuk standar atau ukuran orang yang normal. Jadi makan itu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau teori-teori di dalam kesehatan. Bagi penderita kencing manis, ini sudah berbeda karena Anda mengalami kondisi fisik yang tidak sama dengan orang-orang yang normal. Nah, karena itu terkait dengan masalah pola makan, maka ini kaitannya dengan pola makan itu sesungguhnya itu ada rahasia yang ini perlu Anda coba dan Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang kita harus makan makanan yang sehat. Nah, makan makanan yang sehat itu kuncinya ada 4, sedulur, yaitu kita menghindari 4 macam makanan, dan kita mengkonsumsi 4 macam makanan. Nah, ini sederhana, rumusnya sederhana. Jadi menghindari yang 4, mengkonsumsi yang 4. Nah, menghindari yang 4 inilah yang itu jarang dilakukan, kelihatannya memang sepele sedulur ya. Menghindari dari 4 macam makanan, yaitu tentang beras putih atau nasi putih. Kalau menurut saudara, nasi putih itu sehat enggak? Sehat, sesungguhnya sehat ya. Bagi mereka yang belum ada masalah tentang kondisi fisiknya atau tidak punya gejala penyakit kencing manis. Tapi bagi saudaraku yang kebetulan menderita kencing manis, maka nasi putih itu kurang sehat untuk Anda. Jadi ini yang pertama tuh hindari. Lalu bagaimana menghindari ini? Lalu makan apa? Maksudnya begitu ya. Setelah kita menghindari nasi putih, maka kita harus mengganti. Nasi putih itu diganti dengan makan makanan yang rendah kalori. Misalnya kalau di pedesaan umumnya ada nasi yang terbuat dari beras jagung, atau mungkin beras merah, atau mungkin beras putih tetapi yang memang khusus untuk penderita diabetes. Itu kalau tidak salah per 5 kilogramnya itu kurang lebih ya, itu sekitar 130.000. Hitung aja, kalau isinya 5 kilo, lalu harganya 130.000 atau sampai dengan berapa itu? 135.000 mungkin, nggak tahu berapa itu sekarang harganya ya. Nah, ini diganti dengan itu. Jadi 1, menghindari nasi putih. Mengapa harus kita hindari? Karena penderita diabetes itu disebabkan karena salah satu diantaranya adalah beras putih yang di situ menghasilkan karbohidrat dengan kalori yang tinggi
Sedangkan sementara tubuh kita, kebanyakan atau orang-orang yang menderita ini adalah mereka kurang melakukan satu aktivitas. Ya, di situ setelah aktivitas ini terkurangi, maka karbohidrat tadi itu menjadi glukosa, lalu tidak terurai. Yang mestinya dari glukosa diurai melalui metabolisme ini menjadi energi atau tenaga. Itu tidak terurai karena kita kurang gerak. Itu pada umumnya begitu. Terutama nanti pada ibu-ibu ya. Mereka yang malas, sering tidur pagi, ini ya jangan disalahkan penyakitnya, tapi salahkan pola Anda ini ya. Ini sehingga di situ berlebihanlah gula di dalam tubuh kita. Yang pertama itu. Yang kedua, itu segala olahan dari beras. Jadi beras itu biasanya diolah menjadi tepung. Setelah jadi tepung, maka diolah lagi menjadi roti, menjadi kue-kue ya. Di rumah itu ada namanya apa? Kue Nogosari misalnya ya. Atau kue apa? Apalagi kue ini dari beras lalu digoreng. Wah, ini luar biasa itu nanti. Luar biasa itu ya. Sehingga nanti efeknya kepada penderita kencing manis, nah ini sangat luar biasa sekali. Karena itu hindari semua makanan yang dari olahan tepung beras ini. Yang kedua. Yang ketiga itu gorengan. Seperti kemarin sudah saya sampaikan. Bukan berarti kita tidak boleh makan gorengan loh. Bagaimana nasibnya penjual gorengan? Ya, itu nanti ya oke lah, mereka biar mencari satu kreasi yang lain, atau yang beli kan mereka-mereka yang tidak menderita kencing manis. Bagi penderita kencing manis, hindari minyak goreng dulu. Hindari minyak goreng. Jadi gorengan dalam hal ini hindari minyak goreng. Yang keempat, jadi 4 macam makanan. Yang keempat adalah gula itu sendiri. Loh, bagaimana kita akan dapatkan gula dari mana? Sesungguhnya para penderita ini jangan khawatir. Kita itu mengkonsumsi makanan itu sudah banyak yang mengandung gula. Contohnya misalnya dari beras itu sendiri tadi ya. Beras itu terlalu besar ya kadar gulanya begitu. Terus dari makan makanan yang buah sekalipun yang manis, yang manis-manis itu. Kita secara tidak terasa kalau makan makanan dari kue atau jajanan itu yang terbuat dari gula, itu secara tidak langsung. Tetapi karena kue itu juga ada gulanya di dalamnya, ini akhirnya menumpuk pada tubuh kita, tidak terurai. Nah, tidak terurai karena memang itu tadi kita kurang gerak. Jadi 4 macam ini dulu, 4 macam ini kita hindari dulu. Lalu 4 yang saya rekomendasikan, 4 macam makanan yang kelihatannya sepele, itu ya. Tapi nanti coba reaksinya setelah dicoba, bagaimana reaksinya. Nah, yang pertama yang saya rekomendasikan bahwa Anda lazimkan makan tempe. Ya, tempe ya. Jadi Anda sudah pernah tahu nggak dengan tempe ya? Ini, wah untuk kali ini saya menyiapkan peraga-peraga ya, karena apa? Khawatirnya Anda verbal. Angen-angen opo sih disampaikan oleh Gus Muhammad itu ya. Lah ini tempe ya. Ini sangat murah sekali ya. Tetapi ingat bahwa tempe ini mempunyai kandungan probiotik. Ya. Tempe ini adalah makanan yang sehat. Tempe ini dikonsumsi mentah. Tidak usah digoreng. Kalau sudah digoreng, gimana ya? Menurut saya karena ada di situ sudah ada minyak, ya. Lalu ini namanya tempe, ada yang kita ambil itu kan karena ini fermentasi ya. Itu yang kita manfaatkan kan bakterinya. Bakteri kalau sudah kena
panas karena minyak itu tadi, kira-kira masih hidup atau mati? Ya, ini logikakan aja, logikakan. Kenapa kok harus tempe rekomendasi saya gitu ya? Maka disinilah tempe ini nanti kita iris ya, kita iris ini seperti ini sekarang. Tempe ini kita iris semacam gini ya. Lalu ya agak sabar sedikit ya. Lalu kita iris kecil-kecil misalnya seperti ini. Nah, kita iris kecil-kecil. Ya jangan terlalu banyak lah ya makan tempe, nanti jangan terlalu banyak karena suka. Akhirnya makan sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya aja. Jangan juga ya. Ini kita iris kecil-kecil agar kita mudah untuk mengkonsumsinya. Jadi seperti ini sedulur ya, dimanapun Anda berada. Jadi jangan lupa bahwa ini sederhana sekali ya, sederhana sekali. Caranya cukup demikian aja. Kita iris seperti dadu ini ya, lalu kita sajikan demikian, masih mentah. Jangan dipanaskan ya, jadi masih mentah. Nanti bagaimana untuk cara mengkonsumsinya? Mungkin Anda suka kalau ini tempe ini sulit masuk ke dalam mulut Anda, maka ini mungkin dengan cara pakai sambal ya, dengan sambal atau sambal itu ya, pakai sambal lalu di mulut sambil Anda ketika makan maka lauknya pakai tempe ini. Nah, tempe ini, tetapi sedulur, tempe ini tidak bisa berdiri sendiri karena di sini sifatnya masih probiotik. Ya. Dari tempe ini akan berfungsi secara optimal itu nanti apabila dicampur dengan buah. Ini sudah satu tempe, yang kedua buah. Jadi makanan yang sehat ini yang kedua buah. Buah tidak sembarang buah, tapi saya merekomendasikan itu 2 macam buah dulu ya. Yang lain silahkan dicari sendiri ya nanti. Itu buah apel sama buah apukat ya. Jadi misalnya pagi itu buah apel dengan tempe ya, cukup 1 aja lah ya, buah apelnya 1 aja. Lalu sore nanti ketika makan lagi itu apukat 1 biji aja. Sehingga senyawa dari tempe dan buah ini akan menghasilkan satu bakteri yang luar biasa yang membantu terhadap metabolisme tubuh kita. Ini sedulur ya. Lalu berikutnya apa? Sekarang sudah 2. Yang ketiga itu perbanyak makan sayur. Ya, perbanyak makan sayur. Nah, namun sayur ini juga dipilih yang bagus adalah seperti labu siam, itu kan kadar vitamin C-nya cukup tinggi ya. Jadi semacam itu, atau mungkin ada cipir, ada buncis itu ya. Buncis itu dianjurkan bagi penderita kencing manis dan lain sebagainya, yang itu memang membantu untuk penanggulangan kencing manis. Ini yang ketiga. Yang keempat, lazimkan madu. Ya, seperti ini ya. Maaf, madunya tinggal sedikit ini ya. Ini sedulur ya. Nah, madu ini bagi penderita, sesungguhnya apabila madunya itu asli, maka ini juga akan menjadi obat. Tetapi hati-hati dengan madu-madu yang tiruan ya. Bukan menjadi obat bagi Anda, tetapi justru akan menambah penderita kencing manis nanti lebih parah gitu ya. Karena apa? Biasanya yang madu-madu yang yang palsu atau yang kurang bagus itu kan terbuat dari gula juga. Anda berprasangka bahwa wah ini madu ini, wah ini untuk menambah kesehatan saya, sehingga Anda minum 3 sendok 4 sendok sekali minum. Lah ini bahaya sekali. Kalau ini nanti madu Anda rasakan itu efeknya kurang baik pada kencing manis Anda, maka di situ hentikan aja lah. Berarti itu madunya kurang baik atau madunya palsu gitu ya. Nah ini, jadi yang keempat madu. Lalu tambahan saja, ini tambahan sebenarnya bukan merupakan satu anjuran, tapi tambahan, yaitu lazimkan atau biasakan Anda minum air kelapa. Air kelapa yang tua ini
itu sangat membantu sekali bagi penderita kencing manis, penderita stroke, dan juga darah tinggi. Ya, 1 butir 1 hari ya. Jadi 1 butir kelapa ini mungkin ada 2 gelas atau 3 gelas diminum. Misalnya pagi 1 gelas saja, nanti sore 2 gelas saja. Kalau memang hanya 2 gelas ya, 1 butir 1 hari aja. Nah, biasakan itu sehingga ini nanti akan membantu. Nah, ini saudara, jadi yang pertama adalah menghindari 4 macam makanan, mengkonsumsi 4 macam makanan tadi. Nah, lalu berapa hari harus kita lakukan? Caranya nanti dicek. 1 minggu dulu, 1 minggu. Hindari makanan-makanan yang biasanya makan daging, makan sate, makan apapun yang dimakan di rumah, hindari itu dulu. Sekarang Anda konsumsi dengan makanan-makanan yang saya rekomendasikan ini. Caranya nanti bagaimana? Sebelum kita memulai makan makanan ini, kita cek dulu gula kita berapa. Di laboratorium atau di aja lah ya, di mana itu? Di apotek-apotek itu sudah ada ya. Cek itu ada yang 5.000, ada yang 7.500. Itu cek gula ya. Jadi cek dulu kadar gula Anda berapa dalam tubuh Anda. Setelah itu biar tahu perkembangannya bagaimana nanti. Perkembangan dari kencing manis Anda dengan adanya makan makanan seperti yang saya rekomendasikan ini. Nah, ini adalah makan ini lalu kita lazimkan 2 kali dalam sehari. Pagi sarapan jam 8, sore nanti jam 4 atau jam 5 sebelum matahari tenggelam. Itu biasakan itu ya. Lalu berikutnya adalah lazimkan Anda berpuasa. Paling tidak seminggu 2 kali berpuasa ya. Nah, katakanlah puasa Senin dan Kamis misalnya, atau di dalam syariat kita dalam Islam itu, nah itu disunahkan kita berpuasa Senin Kamis ya. Sehingga di situ ambil hikmahnya juga, tidak hanya puasa Senin Kamisnya, tetapi juga ini membantu kesehatan. Nah, ternyata ada rahasia di dalam puasa ini adalah membantu kesehatan kita. Yang terakhir, hindari ngemil, saudara. Ya. Kita sudah ikuti aturan-aturan di atas, tetapi nanti kita masih ngemil. Nah, percuma saja itu kalau kita masih ngemil ya, karena ngemil ini nanti juga akan membuat gula kita tak terkendali. Loh, kalau kita masih lapar bagaimana caranya? Ya, ngemilnya kalau lapar misalnya kita dengan makan singkong rebus, atau mungkin pisang rebus yang masih belum seberapa matang ya. Ini masih setengah matang itu, tapi direbus ya, jangan digoreng. Ini ya. Jadi rasanya juga enak sekali, walaupun agak keras tapi enak rasanya ya. Ini contohnya. Makan ini kalau masih lapar. Atau mungkin Anda pakai jagung rebus ya. Wah, ini jagung rebus juga untuk konsumsi kita ya. Apalagi di musim hujan ini. Ini ya katakan ini untuk camilan ketika kita musim hujan. Tapi kalau kita sudah kenyang ya jangan terlalu banyak ya, makan cukup secukupnya saja, jangan terlalu banyak karena ini juga akan berpengaruh juga. Jagung rebus misalnya itu. Sehingga itu kan kalori rendah juga. Nah, saudara, inilah dari tip untuk menangani tentang masalah kencing manis. Ini adalah tahap yang pertama, itu masih dengan pola makan. Bagaimana tahap-tahap berikutnya? Ikuti nanti video-video saya pada tayangan video yang akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Kalau Anda ada manfaat, ada perubahan, silahkan Anda komen nanti pada kolom komentar ya. Silahkan Anda komen, itu langsung di situ nanti insya Allah akan saya tanggapi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tombo Ati.